Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang cerah dan berbahagia ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama kita bermajelis kembali dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, di mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan surat An-Nazi'at, surat yang kedua dari juz 30, di mana sekarang kita akan masuk pada surat yang ketiga, yaitu surat Abasa, surat Abasa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sebagai pengantar dari surat ini, maka kita sebutkan dulu apa isi garis besar dari surat ini. Garis besar dari surat Abasa ini ada 4 isinya. Yang pertama adalah berisi tentang teguran Allah Subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguran Allah Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, terkait dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang muhimmatul Quran, yaitu bagaimana urgensi serta kedudukan Al-Quran, urgensi dan kedudukan Al-Quran, dari ayat yang 11 hingga ke 16. Kalau tadi kisah tentang teguran Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua tentang urgensi dan kedudukan Al-Quran itu dari ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Bagian yang ketiga dari surat Abasa adalah Allah menyebutkan nikmatnya atas hamba-hambanya berupa nikmat penciptaan, nikmat Allah atas hambanya berupa penciptaan. Kemudian bagian yang keempat, ayat yang ke-33 hingga terakhir ayat yang keempat daripada surat Abasa. Surat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir itu memiliki asbabun nuzul, atau ada sebab turunnya surat ini, yaitu suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah berdakwah di hadapan para pemuka Quraisy. Demikian juga ada pembesar-pembesar yang lain, yang mana ketika Rasul tengah berbicara dan mendakwahi mereka, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum yang ketika itu beliau dalam keadaan buta, beliau buta radhiyallahu anhu, itu datang seraya meminta agar diajari ilmu agama. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamak Allah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Maka
Ya, karena Ibnu Ummi Maktum buta, dia tidak tahu yang ada di depannya itu bagaimana, ya, siapa dan sedang apa. Maka demi melihat Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, ya, dan dia seorang buta, orang yang tidak memiliki kedudukan di kaumnya. Nabi sedang berdakwah kepada orang yang memiliki kedudukan, Ubay bin Khalaf, pimpinan Quraisy. Kalau ngomong prospek, ya prospek siapa? Ubay bin Khalaf. Karena pimpinan kaum kalau masuk Islam semuanya akan ikut masuk Islam. Secara umum begitu. Maka Nabi SAW menampakkan kurang sukaannya. Beliau menampakkan wajah apa? Abas. Abas itu didekatkan antara alis kanan dan alis kiri, nekuk gitu. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga beliau apa? Memalingkan badannya. Ya, itu tidak dilihat oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi alaihi salatu wassalam dengan surat ini. Jadi di antara faidah dari surat ini, bahkan faidah yang sangat penting, bahwa surat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari Allah. Kenapa? Karena isinya diantaranya adalah teguran kepada Ar-Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak merupakan kelaziman, keumuman ketika seseorang itu apa? Menegur dirinya. Yang ada adalah orang itu apa? Ditegur oleh orang lain, kan begitu. Nah, surat ini merupakan bukti bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang orientalis, orang kafir. Itu bikinannya Muhammad ini. Tidak, Al-Qur'an dari Allah Rabbul Alamin. Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu. Baik. Kita akan masuk pada surat Abasa ini satu demi satu. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam dan berpaling. Surat ini Makkiyah, ya. Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah alaihi salatu wassalam. Min maqasidis surah, maksud dari surat ini adalah tadzkirul kafirinal mustaghnina 'an rabbihim bi barahinil ba'ts. Memperingatkan dengan keras kepada orang-orang kafir yang mereka merasa tidak butuh kepada Tuhannya dengan bukti-bukti akan kebangkitan. Dengan bukti-bukti akan kebangkitan. Baik. Firman Allah yang pertama, Abasa wa tawalla, ay qattaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhah wa a'rad. Nabi alaihi salatu wasalam menekukkan wajahnya alaihi salatu wasalam dan beliau berpaling. Nah, faedah di sini. Allah tidak mengatakan begini, abasta wa tawallaita. Engkau telah menekukkan wajah dan engkau telah berpaling. Tidak, Nabi mengatakan siapa? Dia. Ya, dia. Dia itu maksudnya siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk apa? Teguran lembut kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi Nabi tidak ditegur langsung kamu, tetapi apa? Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia telah mengernyitkan atau telah menekukkan wajahnya. Kenapa? Anja'ahul a'ma. Karena telah datang kepadanya seorang buta. Ai, maksudnya li ajli maji'i Abdillah ibni Ummi Maktum yastarshiduh wa kana a'ma. Ja'a war rasulu alaihi salatu wassalam munsyagilun bi akabiril musyrikina amalan fi hidayatihim. Dikarenakan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum
Ibnu Ummi Maktum itu sepupunya Khadijah. Ya, sepupunya Khadijah. Dari jalur ibunya Khadijah. Jadi masih orang dekat, ya. Yastarshidu, Ibnu Ummi Maktum ini datang untuk minta bimbingan, minta wejangan, minta petuah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Saya minta diajari. Wa kana a'ma, dan dia seorang yang buta. Ya, Ibnu Ummi Maktum itu seorang yang buta radhiyallahu anhu. Dia datang ketika Nabi sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk berdakwah dan mengajarkan serta sedang mengajak orang-orang Quraisy, bahkan bukan orang Quraisy lagi. Akabir, pembesarnya. Ya, pembesarnya. Amalan fi hidayatihim, dengan harapan besar orang yang didakwahi ini, pembesar ini nanti bisa masuk Islam. Apakah ada yang salah dengan maksud seseorang untuk mendakwahi pembesar? Tidak ada yang salah sama sekali. Akan tetapi yang kurang tepat adalah bagaimana seseorang itu dia mendahulukan orang yang sebenarnya tidak jelas maslahatnya, terus mengesampingkan orang yang sudah jelas-jelas dia apa? Jelas untuk maslahatnya sudah jelas. Ya, yaitu apa? Ibnu Ummi Maktum. Makanya Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan, fil ayati faidatun lid-da'iyah fil mura'atil aulawiyat fi da'watihi lillah. Ya, bahwa di dalam ayat ini terkandung faedah yang besar, yaitu tentang kesimpulannya. Jadi di dalam ayat ini terkandung faedah besar, di mana apa? Di mana apabila ada seseorang yang datang untuk belajar dalam keadaan dia butuh, maka ini orang harus lebih diprioritaskan ketimbang orang yang dia tidak merasa butuh, sementara engkau itu berusaha untuk mengajak-ngajak dia. Ya, kasih dulu kepada orang yang butuh. Jadi kalau misalnya sekedar ilustrasi saja, kita kalau nyuapin anak, ya ada mungkin yang anaknya itu 2 atau 3, nyuapin. Ini sendok nasi sudah disendok. Sekarang gilirannya si A atau si anak yang pertama. Ketika dia tidak mau masih mengunci mulutnya, sementara yang lain sudah mangap. Ya, mangap itu sudah membuka mulutnya. Ya sudah, tidak perlu ditunggu yang ini. Kenapa? Nah ini udah jelas-jelas yang ini mau makan kok. Ya, kasih sama yang ini. Nabi SAW ketika mendakwahi Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu ya orang pembesar, dia gengsinya tinggi, orang kaya. Dia tidak merasa butuh dengan dakwah Nabi SAW. Bahkan itu Ubay bin Khalaf itulah orang yang akan dibunuh oleh Nabi, dan satu-satunya orang dibunuh Nabi dengan tangan beliau. Ya, di perang Uhud itu. Satu-satunya orang yang terbunuh dengan tangan Nabi langsung, kena tombaknya Nabi. Nah, Ubay bin Khalaf ini Nabi dakwahi. Ya. Tetapi yang Ubay bin Khalaf merasa enggak butuh. Yang ini datang seorang buta, tidak punya kedudukan, merasa butuh, maka harusnya ini yang didahulukan, bukan yang itu. Ya. Meskipun kalau yang itu, kalau ada kalaunya loh. Kalau masuk Islam, kira-kira kaumnya bagaimana? Wah, ikut. Kalau yang ini sudah jelas-jelas masuk Islam, sudah jelas-jelas orang mencari hidayah, maka dahulukan yang ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bukan bisnis. Ya, kalau kita ngomong bisnis, ya, kita akan melihat mana yang akan mendatangkan cuan yang lebih besar. Itu yang kita kemudian openi customer gitu. Kayak customer, wah ini customer ini kalau misalnya beli, wah nanti cabangnya semuanya beli. Ya. Kalau yang ini cuman retail eceran, dia cuma beli eceran, udahlah. Ntar aja. Nah, itu kalau Kalau paradigma bisnis. Ya. Pak, saya mau beli apa? Beli telur berapa? 0,5 kilo.
setengah kilo. Ada orang yang sedang apa? Nego sama kita telur berapa? 1 kontainer misalnya. Atau 1 ini. Kalau paradigmanya bisnis, oh ya Pak nanti aja Pak ya. Maaf, saya lagi ada keperluan. Mungkin bisa nanti malam Pak, atau ntar kalau saya antar. Oh, Nabi tidak. Nabi begitu mendahulukan siapa Ubay bin Khalaf, kena tegur sama Allah. Ya, kena tegur sama Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Wa ma yudrika la'allahu, maksudnya wa ma yu'limuka, apa yang membuatmu itu tahu, ayyuhar rasul, kamu tahu dari mana wahai rasul, la'alla hadzal a'ma yatatahharu min dzunubihi, barangkali orang buta ini dia itu memang ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Ya. Barangkali dia itu memang serius, la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau au yatta'izu, atau dia itu berusaha untuk mencari nasihat, bima yasma'u minka, dengan apa-apa yang dia dengar darimu, minal mawa'id, dari nasihat-nasihat, fayantafi'u biha, fayantafi'a biha, sehingga dia mengambil manfaat. Atau dia ini orang yang memang pengen cari nasihat, ya pengen dinasihati. Nah, inilah keadaannya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Allah jelaskan dia itu adalah orang yang ingin membersihkan diri, dan dia itu ingin mendapatkan nasihat, untuk nasihat itu mendatangkan manfaat buatnya. Ya, sifat terpuji. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada faedah latifah di sini, faedah lembut. Kita kalau datang ke majelis ilmu, ya, maka hadirkan niat itu kita pengen membersihkan diri. Karena membersihkan diri itu dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW, mendengarkan tafsir, mendengarkan syarah hadis, itu membersihkan diri namanya. Ya, membersihkan diri, mensucikan diri. Demikian juga kita ingin mendapatkan nasihat, agar nasihat itu apa? Fatanfa'uhu dzikra, memberikan manfaat buat kita. Ya, memberikan manfaat buat kita. Itu maksud asasi kita datang ke majelis ilmu, ya, pengajian. Nah, itulah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sedikit cerita tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau itu muadzinnya Nabi. Nabi itu punya muadzin utama itu 2. Pertama siapa? Bilal. Yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di mana mereka ini berazan kalau malam itu. Yang dahulu azan itu Bilal. Bilal azan yang pertama, azan subuh, tapi azan fajar yang pertama, ya, untuk membangunkan orang. Dan itu sunnah Nabi SAW yang ya bisa dikatakan sudah apa? Sudah asing. Sekarang kalau ada orang azan jam 3, jam setengah 4, itu nanti bisa kena apa? Karena protes, ini azan apa azan? Oh, jam segini sudah azan. Nah, Bilal itu dulu azan begitu. Belum masuk waktu subuh, belum. Untuk apa? Untuk membangunkan. Nah, begitu masuk waktu subuh, majulah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu kan beliau kan buta. Beliau disenggol, dikasih tahu, ini sudah masuk waktu subuh. Baru kemudian azan. Maka beliau atau Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, ya, muadzinnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, meskipun beliau tidak melihat Nabi, tetapi beliau tetap mendapatkan gelar sahabat. Karena sahabat itu definisinya adalah seseorang yang melihat Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ibnu Ummi Maktum meskipun dia tidak lihat Nabi, masuknya apa? Sahabat Nabi, ya, maksudnya sahabat Nabi. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini beberapa kali Nabi minta untuk menggantikan beliau, ya, bayangkan menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi, ya, PLT, pelaksana tugas untuk Madinah. Ketika Nabi misalnya berjihad, maka Nabi menyerahkan ke siapa? Menyerahkan ke Abdullah ibnu Ummi Maktum. Artinya ini orang bukan sembarangan, ya. Meskipun dengan keterbatasan apa? Keterbatasan penglihatan, beliau tidak bisa melihat. Tetapi Nabi mempercayakan kota Madinah
dipimpin oleh seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Bahkan disebutkan beliau itu 13 kali mengemban menjadi pelaksana tugas atau mengurusi apa? Mengurusi Madinah ketika Nabi sedang berjihad fisabilillah. Ya, harus ada yang ngurusin kan gitu. Siapa? Yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan di antara yang menarik, Ibnu Ummi Maktum ini sangat ingin sekali berjihad fisabilillah. Ya. Masya Allah, beliau tuh punya semangat jihad fisabilillah. Tetapi beliau tuh mendapatkan uzur. Kenapa? Laisa 'alal a'ma harajun. Tidak ada dosa bagi orang buta untuk tidak ikut jihad, ataupun orang yang pincang untuk tidak ikut jihad, ataupun orang yang sakit untuk tidak ikut jihad. Nah, Ibnu Ummi Maktum termasuk orang yang mendapatkan uzur, tetapi karena saking inginnya mendapatkan kemuliaan syahadah, maka di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tahun 15 Hijriah, beliau minta izin. Minta izin untuk apa? Untuk ikut perang Qadisiyah lawan Persia. Ya, belum diizinkan. Tidak sampai di situ. Beliau minta mendapatkan kemuliaan untuk megang apa? Megang liwa, megang panji. Megang panji loh, panji peperangan beliau megang. Seorang buta. Sampai akhirnya beliau radhiyallahu anhu, ya, di saat perang itu tertebas tangannya, maka beliau berusaha rengkuh itu panji dengan sisa tangan yang ada, dan akhirnya beliau wafat sebagai seorang syuhada di perang tersebut radhiyallahu anhu wa ardhah. Itulah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Baik, sekarang kita akan berpindah kepada keadaan orang yang didakwahi Nabi alaihi salatu wassalam, Ubay bin Khalaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma manistaghna. Adapun orang yang manistaghna ai manistaghna bi nafsihi bima ladaihi minal mal anil iman bima ji'ta bih. Orang yang dia itu tidak merasa butuh dengan sebab dia itu kaya. Ya, dia tidak merasa butuh untuk beriman, tidak merasa butuh kepada ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini sifat yang pertama dari Ubay bin Khalaf. Maka kata Allah, fa anta lahu tasadda. Maka engkau fa anta tata'arradu lahu wa tuqbilu ilaihi. Engkau malah justru memfokuskan ke orang ini. Engkau malah justru memberikan, mencurahkan perhatian kepada dia. Itu yang ditegur sama Allah. Ya. Yang ditegur bukan Nabi itu mendakwahi pembesar, enggak. Memang mendakwahi pembesar itu apa? Nabi SAW menulis surat kepada para pembesar-pembesar negeri selain Mekah dalam surat-surat Nabi, kepada misalnya pembesar Mesir, pembesar-pembesar Romawi, pembesar Persia, dakwah kepada para pembesar. Tetapi ketika konteksnya seperti ini, mengesampingkan orang yang benar-benar pengen belajar, maka maslahat yang sudah jelas-jelas ada itu harus lebih diunggulkan ketimbang maslahat yang belum jelas. Ingat, dari sisi apa? Dari sisi dakwah. Dari sisi dakwah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma 'alaika alla yazakka wa ayyu syai'in yalhaquka idza lam yataqahhar min dzunubihi bitaubati ila Allah. Padahal engkau itu enggak dosa, Muhammad. Tidak ada yang menjadi celaan bagimu kalau dia tidak mau membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada dosa dan tidak ada celaan bagi Nabi kalau misalnya Ubay bin Khalaf itu apa? Enggak mau beriman. Wa ma 'alaika alla yazakka. Dan Ubay bin Khalaf ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Itu disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat. Nabi pernah mengatakan begini. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Tentang salat yang 5 waktu, man hafadha 'alaiha, barang siapa menjaga salat yang 5 waktu ini, kanat lahu nuron, maka salatnya ini akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Menjaga salat 5 waktu ini, enggak main-main salat itu. Salat itu tidak main-main, ya. Barang siapa menjaga betul salat ini, maka Allah akan jadikan salatnya sebagai cahaya, bukti, burhan, serta keselamatan hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha wa man lam yakun kadzalik, kalau dia tidak seperti itu, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada burhan baginya, tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Orang yang menyepelekan salat, tidak menjaga salat, akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan pertama Qarun, kedua Fir'aun, ketiga Haman, yang keempat Ubay bin Khalaf. Ini pembesar-pembesar kemusyrikan, pembesar-pembesar kekufuran. Menarik. Kenapa? Para ulama mengatakan orang yang dia, kenapa disebutkan 4 nama ini? Bagi orang yang tidak mempedulikan sholatnya, bagi orang yang dia mengesampingkan, meremehkan sholatnya karena urusan duit, maka dia akan bersama-sama dengan Qarun nanti pada hari kiamat. Ya, Qarun itu kan duitnya banyak. Ya. Yang kedua, barang siapa yang dia melalaikan sholatnya karena urusan kekuasaan, ya, karena ngurusi apa? Kekuasaan, maka dia akan bersama-sama dengan Fir'aun pada hari kiamat kelak, bareng sama Fir'aun. Barang siapa yang dia sholatnya dikesampingkan gara-gara dia begitu sibuk sebagai pembantu menteri, ya, seperti Haman. Haman itu menterinya siapa? Menterinya Fir'aun, menteri pembangunan, bagian bangun-bangun, ya, bangun-bangunan itu Haman. Maka dia akan bareng dengan Haman dan Ubay. Kenapa Ubay disebut? Ubay adalah orang yang dia itu banyak duitnya, hartanya, dan punya kedudukan di Mekah ketika itu. Maka barang siapa yang dia meremehkan sholatnya sampai dia tinggalkan gara-gara ngurusi harta dan karena sibuk dengan kedudukannya, maka dia akan bareng dengan Ubay bin Khalaf. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Masih berbicara tentang teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka. Adapun orang yang mendatangimu yas'a, dengan serius berusaha, bahthan 'anil khairi, dengan maksud dia itu mencari kebenaran, wa huwa yakhsha ay wa huwa yakhsha rabbahu, maksudnya dia takut kepada Allah, dalam keadaan dia itu punya rasa takut kepada Allah. Apa kata Allah selanjutnya? Fa anta anhu talaha, maka engkau wahai Rasul, fa anta tatasyaghalu anha, engkau malah justru mengacuhkannya, bi ghairihi min akabiril musyrikin, gara-gara orang lain dari kalangan pembesar orang-orang musyrik. Nah, di sini fa anta anhu talaha, malah engkau acuhkan ini orang, padahal dia itu apa?
datang dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai bagian pertama seputar kisah tentang apa? Tentang teguran Allah kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang Al-Qur'an ini. Ya, tentang Al-Qur'an ini. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Allah mengatakan yang artinya kalla, maksudnya laisal amru kadzalik. Urusannya bukan begitu, jangan begitu, enggak begitu yang benar. Ya. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat ini, Al-Qur'an ini, surat ini termasuk tadhkirah. Ai innama hiya mau'izatun wa tadhkirun liman yuqbil, liman yaqbal. Sesungguhnya dia merupakan nasihat dan peringatan kepada orang yang mau menerima. Ya. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Ayat 12. Faman syaa'a, barang siapa yang ingin an yadhkurallaha dzakarahu, agar dia bisa mengingat Allah, maka dia akan lakukan itu. Watta'adha bima fi hadzal Qur'an, dan dia pasti akan mendapatkan nasihat di dalam Al-Qur'an. Faman syaa'a dzakarah. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran besar buat kita bahwa ketika kita mengajak orang, maka kita itu tidak memaksa, dan tidak ada namanya paksa-paksaan, itu nggak ada. Cuma apa? Tazkirah saja, mengingatkan, mengajari, ngasih tahu, tidak memaksa. Mau ambil ya silahkan, mau tidak juga tidak masalah. Ya, siapa yang mau saja. Siapa yang mau saja. Makanya kalau sampai misalnya harus dipaksa-paksa untuk datang ke pengajian, ayo nanti kalau nggak datang ke pengajian nanti nanti kita hukum. Ya. Jangan, kasih tahu aja. Faman syaa'a dzakara. Silahkan dengarkan. Barang siapa yang ingin, maka dia akan mendapatkan apa? Nasihat dari Al-Qur'an ini. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Fahadzal Qur'an fi suhufin syarifatin 'indal malaikah. Itu berada di lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi malaikat. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah, di mana dia itu marfu'ah, ditinggikan fi makanin 'alin, di tempat yang tinggi, mutahharatun la yusibuha danasun wala rijis. Al-Qur'an itu disucikan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada noda dan kotoran yang menghampirinya. Ya. Al-Quran itu suci, mutahhar. Biaidi safarah, wahia biaidi, maksudnya wahia Al-Quran ini biaidi, di tangan-tangan rusulin minal malaikah, tangan-tangan para utusan Allah dari kalangan malaikat. Al-Quran kiramin bararah. Kiram itu jamak dari karim, artinya mulia. Kiramun 'inda rabbihim katsiri fi'lil khairi wa ta'at. Mereka itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, malaikat-malaikat yang membawa wahyu itu, yang mereka itu banyak melakukan kebaikan dan ketaatan. Ayat ke-11 hingga 17 ini menjelaskan tentang urgensi serta kedudukan Al-Quran, di mana ayat ini juga sekaligus mengisyaratkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang mengisyaratkan sifat gambaran malaikat yang
membawa wahyu Allah, membawa wahyu Allah, membawa Al-Quran ini, di mana seorang yang mengemban Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mestinya apa? Mestinya dia berusaha memiliki sifat sebagaimana malaikat yang Allah pilih untuk mengemban Al-Quran ini. Seperti apa? Yaitu mereka ini kiramin bararah, orang yang mulia dan banyak berbuat ketaatan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam urusan Al-Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia, yang baik, yang safarah, yang mereka ini bersafar, menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan apa? Wahyu Allah. Kedudukan yang mulia, ya. Kedudukan yang mulia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua ini kalau kita nyinggung tentang masalah apa? Parenting atau yang disebut dengan pembinaan terhadap keluarga. Jangan kita hanya menekankan kepada anak-anak kita, nak, kamu selesaikan hafalanmu itu loh, tuntaskan hafalan Al-Quranmu itu, biar cepat 30 juz tuntas, ya. Tanpa kemudian memperhatikan sisi-sisi apa? Sisi-sisi kiramin bararah, ya. Gimana? Sisi-sisi pengamalan Al-Qur'annya. Harusnya semakin banyak dia mempelajari Al-Qur'an, ngafal Al-Qur'an, harusnya juga ada dong diimbangi dengan apa? Dengan meningkatnya perubahan. Jangan cuma apa? Cuma ngafal saja. Apalagi ya kalau untuk urusan hafal menghafal, MP3 atau aplikasi itu jelas lebih hafal ketimbang orang. Bukan itu yang dimaui. Tetapi apa? Bagaimana seorang yang menghafal Al-Quran, mengemban Al-Quran itu biaidi safaratin kiramin bararah, ya. Harusnya apa? Memiliki sifat yang demikian, sehingga mereka, umpamanya seorang yang memiliki hafalan Al-Quran itu terpengaruh dengan Al-Quran itu dari sisi apa? Dari sisi akhlak, dari sisi suluk budi pekerti. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan begini tentang ayat ini, ya. Kata beliau, wa min huna, dari ayat ini, yanbaghi, mestinya lihamilil Qur'ani, para pengemban Al-Quran, penghafal Al-Quran itu, an yakuna fi af'alihi wa aqwalihi ala sadadi wa rasyad. Mestinya para penghafal Al-Quran itu mereka dalam perkataan, perbuatannya itu lurus dan bagus, ya. Lurus dan bagus. Bukan cuma ngafal tok. Ngafal bagus, tapi yang lebih penting adalah apa? Mengamalkan, bukan menghafalkan. Para sahabat itu tidak semua mereka Al-Quran, betul. Mereka bukan penghafal Al-Quran. Ada memang para penghafal, tetapi mereka adalah para pengamal Al-Quran. Para pengamal Al-Quran. Maka berikanlah perhatian kepada anak. Kamu sudah ngafal berapa juz? Sudah tuntas juz 30. Ya, kamu dapat apa juz 30 itu? Dapat reward libur karena sudah bukan itu maksudnya. Kamu tuh dapat apa? Ngaruh apa juz 30 itu sama dirimu, ya. Apakah engkau menjadi seseorang yang semakin bertakwa, sholatnya itu semakin bagus ke orang tua? Oh, itu berarti Al-Quran ngaruh sama kamu. Tapi kalau cuman ngapal, ya, mati tanpa ngerti isinya, apalagi ngamalkan, la khaira fihi, tidak ada kebaikan pada dirimu. Apa gunanya? Ya, apa gunanya? Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan begini tentang
Al-Quran. Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Al-Quran itu sebenarnya hanyalah diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Akan tetapi sayang disayang, orang-orang cuma menjadikan bacaan Al-Quran sebagai sebuah amalan. Cuman bisa dibaca tok. Padahal maksud dari Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan. Maka untuk itulah kajian kita ini ya memiliki spirit itu. Kita pengen apa sih isinya Al-Quran, sehingga kalau setelah kita baca satu ayat dua ayat itu, oh iya saya masih kurang di sini ya. Untuk koreksi kita, saya harus memperbaiki diri saya di sini nih. Harusnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya tuntas juz 30 saja harusnya itu Masya Allah ya. Tuntas dalam hal apa? Ngafal dan ngamal. Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu rahimahullah. Dan kalau kita baca Al-Quran itu nama beliau atau beliau radhiyallahu anhu atau beliau rahimahullah itu pasti mendapatkan pahalanya. Beliau itu muridnya Utsman bin Affan, murid sahabat-sahabat. Yang beliau itu 50 tahun atau 40 tahun lebih mengajarkan Al-Quran, bacakan Al-Quran ya. Karena satu hadis Nabi saja, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadis ini loh yang membuat saya betah. Saya betah untuk apa? Duduk di tiang ini selama 40 tahun. Ngajar apa? Ngajar Al-Quran. Jadi musyrif lah, jadi ustadz Al-Quran. Nah, beliau mengatakan tentang para sahabat yang mengajarkan kepada beliau. Dahulu para sahabat mengajarkan kepada kami itu apa? 10 ayat. Berapa ayat, Pak? 10 ayat, bukan 10 halaman, bukan 1 juz langsung lah, 10 ayat. Kemudian mereka tidak melampaui 10 ayat itu sampai mereka pelajari isinya dan amalnya. Maka kami mempelajari Al-Quran berikut dengan mengamalkan Al-Quran. Lama, ya lama ya. Wah kalau lama nanti nggak sampai-sampai loh. Memangnya kenapa? Emangnya harus selesai 3 tahun 30 juz? Mana yang mengharuskan? Nggak ada. 1 tahun Ustaz, bukan 3 tahun. Oh ya, mana yang menunjukkan orang itu ngafal tuh harus 1 tahun? Nggak ada. Ada lagi yang lebih hebat lagi, 1 bulan daurah Al-Quran, 1 bulan menghafal Al-Quran. Apa yang didapat? Apa yang didapat? Ya. Kecuali sekedar apa? Ya mungkin murajaah, ya kan. Tapi kalau cuma membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran lafaz-lafaznya, tapi nggak ngerti isinya, terus mau diapakan? Apakah itu kemudian bisa menjadi syafi'an li ashabihi, pemberi syafaat? Bukan itu. Ketika para ulama menjelaskan, ketika Rasulullah SAW mengatakan ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah mereka keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Itu maksudnya bukan orang yang cuma ngafal tok tapi nggak ngerti isinya, apalagi nggak mengamalkan. Bukan itu. Oh ya, nah. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da isya. Barakallahu fiikum. Ma'dziratan.